Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa lagi dengan saya Steve di channel Steve's Learning Note. Dan kita hari ini memasuki hari ke-40 di playlist belajar Python 100 hari. Di mana kita akan melanjutkan proyek kita di hari ke-39, yaitu membuat flight club. Jadi di hari 39 kita sudah pernah membuat aplikasi untuk mencari jadwal penerbangan dengan tiket termurah. Nah, di hari ke-40 ini kita akan buat supaya orang lain bisa daftar ke aplikasi ini dan nanti kita akan kirimkan email blast jika kita mendapati tiket-tiket dengan harga yang murah. Nah, untuk lebih detailnya mari kita saksikan selengkapnya. Oke teman-teman, yang pertama-tama yang kita perlu siapkan adalah, nah kalau kalian masih ingat kita punya Google Sheet seperti ini, flight deals ya. Jadi ini adalah ada kota-kota yang kita mau kunjungi, kemudian ada IATA code-nya ya, dan ada price-nya. Ya, di sini saya taruh 0 karena saya belum tahu harga yang saat ini termurah itu apa. Jadi saya taruh 0 saja. Jadi kalau kalian sudah tahu patokan harga termurah yang pernah kalian lihat, kan bisa masukkan saja ke sini ya. Dan bedanya adalah di sini saya punya satu tab lagi yaitu users. Oke. Di tab users ini teman-teman, kita punya 3 kolom yaitu first name, last name, dan email. Ya. Nah, ini tab users ini nanti kita pergunakan untuk orang-orang teman-teman kita yang mau mendaftar di aplikasi ini. Ya, nanti nama-nama mereka akan terdaftar di tab users ini. Nah, caranya gimana kita bisa share aplikasi ini untuk mereka bisa daftar? Oke teman-teman, untuk share aplikasi kita nanti ke teman-teman kita ya, join dong flight club kita gitu kan. Nah, kita menggunakan Replit. Karena di Replit ini kita bisa share aplikasi kita lewat URL, nanti mereka bisa akses run aplikasinya meskipun lewat command line ya, tapi it works. Nah, ini aplikasi kita simple aja, jadi kita minta input nama depan, nama belakang, email confirmation. Kemudian di sini ada pengecekan sederhana kalau emailnya harus sama. Dan terakhir kita akan kirimkan data mereka itu ke City ya teman-teman, dengan menggunakan City ke Google Sheet users yang tadi kita sudah persiapkan. Oke. Dan di sini saya menggunakan fitur dari Replit yaitu Secrets ya, ada di menu yang gambarnya gembok di sebelah kiri ini. Fungsinya buat apa? Untuk menyembunyikan data-data yang sifatnya secrets ya, kayak City API-nya, kemudian username dan password. Kalau kalian menggunakan authentications ya, dan di sini karena saya menggunakan authentication, basic authentications, jadi saya hide username dan passwordnya di di secrets-nya Replit ya. Ini cara pakainya sama, pakai os.environ ya. Kalian tinggal daftar di sini key dan value-nya, kemudian klik add new secret ya, kemudian kalian pakai os.environment menggunakan key-nya. Oke, nanti harusnya akan masuk ke sini ya teman-teman. Nah, sekarang cuma ada satu user, kita akan input user berikutnya, kita akan run. Oke, selamat datang di Flight Club Jakarta. Dengan mendaftarkan email, kamu akan mendapatkan informasi penerbangan dengan harga terbaik ke destinasi yang kami pilihkan. Kita masukkan nama depan kita, Steve, dan nama belakangnya Yahoo, karena emailnya yang saya pakai adalah steve.learning.note@yahoo.com ya. Steve Learning Note. Oke, ini email dummy ya teman-teman, bukan email utama saya, jadi tidak masalah saya publish. Oke, kita akan hit dan tunggu sebentar. Dan di sini ada message, "Hi Steve, kamu sudah terdaftar di Flight Club." Mantap. Nah, kita verify.
Voila ya, di sini data Steve Yahoo-nya sudah masuk ke dalam Google Sheets. Nah, ini nanti kita bisa share ya teman-teman ke teman-teman kita ya. Cara share-nya gampang. Nanti ada caranya, yaitu kalian tinggal nah ini tinggal di share aja nih ya, si linknya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke PyCharm-nya ya. PyCharm, ya PyCharm betul. Oke teman-teman, sekarang kita ada di PyCharm ya, code yang kita akan pakai untuk mengirimkan email blast ya, email blast ke anggota klub flight-nya ya teman-teman. Tadi kan kita sudah kumpulin lewat Replit pakai Google Sheets. Nah, sekarang kita akan kirimkan email blast pakai code kita yang di PyCharm. Nah, ini code-nya 90% sama dengan yang ada di hari ke-39. Jadi make sure kalian lihat dulu yang di hari ke-39 ya, atau tinggal lihat aja GitHub-nya. Yang beda apa? Oke, yang beda adalah di flight search-nya ya teman-teman. Di flight search-nya di sini kita membedakan. Jadi kalau di hari sebelumnya itu kita patok kalau penerbangannya itu harus direct ya. Nah, di sini kita tidak patok penerbangannya harus direct. Nah, caranya gimana? Caranya kita coba dulu cari penerbangan yang direct ya, pakai try. Kalau misalnya nggak ada, ya, nah kita akan ubah pencariannya pakai yang indirect ya, dengan maksimal transisinya itu, transitnya ya teman-teman, itu 2 penerbangan. Oke, jadi kalau misalnya kita punya penerbangan yang jaraknya jauh, misalnya kayak ke Amerika, itu masih bisa tercover dengan flight search-nya kita. Oke, dan karena ada transit, jadi di sini kita juga menambahkan data baru ke flight data kita, yaitu adalah stopovers ya, menandakan jumlah kita berhentinya berapa banyak, dan juga kalau misalnya berhentinya di kota mana. Oke. Nah, itu informasinya nanti akan kita masukkan ke dalam email blast-nya. Nah, itu adalah yang beda di kelas flight search-nya kita. Nah, kemudian kita juga punya notification manager. Notification manager ini fungsinya untuk mengirimkan email ke users yang sudah terregister ya di City-nya. Oke, ini juga harusnya kita sudah paham karena pernah atau sering kita bahas di hari-hari sebelumnya. Oke, tentang cara mengirimkan email menggunakan SMTP di Python. Kemudian ada data manager. Di data manager ini kita menambahkan fungsi baru yaitu get customer emails, di mana kita mengambil data users di Google Sheets kita yang di tab-nya users ya. Jadi kita nanti tahu nama depan, nama belakang, dan emailnya ya. Dan ada email template ya. Ini email template-nya. Kemudian di main filenya nanti ya seperti biasa kita akan looping dari flights kita ya, yang sudah kita register di sini. Oke, kalau misalnya penerbangannya ada dan lebih murah, kita akan kumpulin dulu message-nya jadi satu variabel. Ya, di sini ada RP berapa dari berapa, penerbangannya memiliki berapa transit, ke kota mana aja, dan ada link ke Google Flights ya. Tapi ini pakai google.co.uk. Nah, ini terakhir baru kita kirimkan emailnya pakai notification manager kita. Nah, kurang lebih seperti itu flow dari aplikasi kita, tidak banyak berubah. Nah, kita akan execute ya. Saya clear dulu, ini bekas saya tadi coba-coba execute, saya clear dulu, saya run sekarang ya, saya run. Boom ya. Oh, ada error.
Oh, salah. Ya, run-nya tidak bisa dari situ, tapi dari sini. Oke. Karena saya pakai OS environment variable, jadi harus pakai OS environment variable ya, execute-nya. Oke, ini ditunggu, memang agak lama ya, karena harus fetching data dari tick wilayahnya untuk dapetin penerbangannya, dan ke city-nya. Ditunggu aja teman-teman. Nah, ini sudah mengirimkan email ke dua users kita, ya, ke yang Gmail dan Yahoo. Oke, sekarang kita buka Gmail dan Yahoo-nya. Ini harusnya masuk email ya, email baru. Kita coba refresh. Nah, ini dia ya, penerbangan murah untuk Steve G ya. Steve G ini nama depannya ya. Kita klik aja. Berikut ini adalah tiket penerbangan yang mungkin menarik buat kamu ya. Ini listnya ya. Jadi Jakarta ke Tokyo, Jakarta ke Sydney, dan Istanbul ya teman-teman. Kita buka yang di Yahoo. Kita coba refresh. Oke. Ini ya teman-teman, penerbangan murah untuk Steve. Ya, message-nya sama ya teman-teman. Jadi cuma ada 3 nih yang murah ya. Ke Sydney ini tidak dapat ya teman-teman. Mungkin sedang tidak ada penerbangan ke sana. Oke, jadi ini sudah ada datanya. Kita buka aja yang Google ya, lebih bersih UI-nya. Sorry Yahoo. Nah, ini ada RP-nya. Nah, ini mungkin RP-nya bisa kita improve ya di format rupiahnya pakai titik. Jadi 10 jutaan dari Jakarta ke Tokyo dari tanggal ini ya 17 bulan 8 sampai 9 bulan 9 dan seterusnya. Dan ini ada linknya ke Google Flights ya. Dan kalau diklik masuk ke halaman Google Flights, ya seperti ini teman-teman. Nah, dari Jakarta ke Tokyo ya, tapi di sini ada travel restricted ya, karena memang di Tokyo lagi tidak menerima ini ya, turis penerbangan ya, sedang tutup. Tapi di sini kita bisa lihat daftar harganya. Nah, ini kan sumber data penerbangannya beda ya teman-teman, bukan Tequila ya. Jadi Tequila ini yang ini ya teman-teman, Tequila ya. Nah, ini loading dulu bentar. Nah, Tequila ini kan cuma untuk triggernya aja, tapi kita bisa lihat atau bisa cek berbagai macam jadwal penerbangan sesuai dengan schedule dan ya, sesuai dengan schedule dan sesuai dengan destinasi di Google Flights ya. Jadi kita bisa dapetin nicer UI juga di sini. Kita coba ke oh, yang nggak ada bukan Sydney ya tadi, ke Seoul yang nggak ada ya. Oke, ke Jakarta ke Istanbul ya. Oke, Jakarta Istanbul. Nah, ini butuh apa ini? Butuh bukti kalau kita sudah divaksin ya, baru bisa pergi. Oke, keren. Nah, kurang lebih seperti itu aplikasi yang kita buat di hari ke-40. Jadi ini adalah sebuah flight club ya teman-teman. Kita bisa pergi bareng teman-teman kita dengan harga tiket yang miring dan juga random ya. Jadi sangat cocok banget buat kalian yang nggak peduli mau pergi kemana, yang penting harganya murah. Oke, dan nantikan video-video pembelajaran lainnya di hari ke-41. Subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Sampai jumpa.